Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. An Amr ibn Auf al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala adunnukum qad sami'tum anna Aba Ubaidah qadima bi syai'in min al-bahrain fa abshiru wa amilu ma yasurrukum. Wallahi ma faqru akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum. Rawahu Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah, segala puji semata dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur kita, melimpahkan kesehatan, keafiatan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita ini selalu bercita-cita, berniat. Mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu kita ini bujur-bujur membawa manfaat besar bagi kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan terakhir kita masih membaca hadis yang ke-27. Diriwayatkan dari sahabat Nabi Amr bin Auf al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Adunnukum qad sami'tum anna Aba Ubaidah qadima bi syai'in min al-bahrain." Ujar Nabi, "Adunnukum, aku kira atau aku mengira, aku pikir lebih baik. Aku pikir kalian telah mendengar bahwa Abu Ubaidah, ngaran sahabat, qadima bi syai'in min al-bahraini, telah datang membawa harta dari daerah Bahrain. Bahrain itu ngaran tempat, jauh dari Madinah. Aku pikir kalian telah mendengar bahwa Abu Ubaidah telah datang membawa harta dari Bahrain. Fa abshiru, maka bergembiralah, senanglah, wa amilu ma yasurrukum, beranganlah sesuatu yang membahagiakan kalian. Beranganlah sesuatu yang membahagiakan kalian. Fa wallahi, maka demi Allah, mal faqru akhsha alaikum, tidaklah kefakiran yang aku takutkan atas kalian. Walakin akhsha alaikum, tetapi yang aku takutkan atas kalian, antubsata alaikumud dunya, dibentangkannya atau dipermudahkannya bagi kalian dunia.
kama busitat, sebagaimana dipermudahkan, ala man kana qablakum, atas orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, sehingga kalian pun saling bersaing memperebutkannya. Saling bersaing memperebutkannya. Kama tanafasuha, sebagaimana mereka terdahulu bersaing memperebutkannya. Fatuhlikukum kama ahlakathum, maka dunia pun membinasakan kalian sebagaimana membinasakan orang-orang yang terdahulu. Hadis ke-27 ini poin penting intinya adalah bersaing dalam perkara dunia membinasakan. Persaingan dalam urusan hal duniawi itu membinasakan orang-orang yang saling bersaing atasnya. Hadis ke-27 ini kisahnya disebut ulama kejadiannya setelah sholat subuh. Jadi saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh berjamaah, sidin lawan sahabat banyak. Sholat subuh berjamaah lawan banyak sahabat. Sebelum subuh, Abu Ubaidah datang dari Bahrain. Sebelum azan subuh itu Abu Ubaidah, sahabat Nabi juga, Ibnu Jarrah, datang dari Bahrain membawa harta dari jizyah atau pajaknya orang Islam yang diambil dari Bahrain, dan jumlahnya banyak. Kedatangan Abu Ubaidah ini banyak membawa harta. Kedatangannya sebelum subuh. Ketika Abu Ubaidah datang di Madinah saat itu, tersebar kisah Abu Ubaidah datang membawa banyak harta, jizyah, pajak. Bahasa kita pajak artinya hak milik orang Islam yang diambil daripada negeri-negeri tertentu yang sudah dibuka oleh Islam. Abu Ubaidah datang, tersebar kisah itu di Madinah sebelum azan subuh. Ibarat pian orang Padangin, ada seekong marantau setahunan gak ada bulik, terdengar kabar di rantauannya sugih. Padahal tadinya waktu di Padangin memantat parah hari-hari memantat menuri. Marantaunya mencoba mengadu nasib sampai ke Jakarta, harau jadi pengusaha sukses. Ngarannya rancak disebut di televisi, anggap pada orang Padangin. Ini mah hayal lah. Kada ada orang Padangin. Contohnya nih, marantau sugih kaya raya. Bulik orang Padangin ini ke kampung. Itu orang kampung tumbur kada? Tumbur berkisahan. Masing-masingnya bakaku tuh kawanku bahari. Wah. Terus kebiasaan kita tuh. Kalau kawan sudah sukses, asing-asingnya bakaku kawanku bahari. Kalau sudah coba mau ada kawan bahari masuk penjara. Aku kada tapi tahu juga bahari loninya tuh. Tak ngumpul di sekolah wara. Padahal kawan main biji para, main kalikir.
Tapi karena masuk penjara ada kasus, asing-asingnya kada mengakui. Nah, itu tabiat manusia. Sekali sukses, wah asing-asingnya di kampung ribut. Wah, tuh bahari main kalikir lawan aku. Wah, itu bahari main PS lawan aku. Wah, tuh bahari orang organ tunggal tulakan berkendaraan lawan aku tulak. Wah, asik. Padahal akrab gini gak ada, asing-asing bak aku. Kenapa? Sukses kawan nih, terkenal. Ribut di kampung. Wah, berita tersebar. Pulan bin Pulan datang nang sugih. Berbagi duit kan itu pasti tuh. Wah, rame tuh di kampung tuh. Begitu gambaran umumnya kedatangan Abu Ubaidah dari Bahrain. Sebelum azan subuh datang. Sudah berbisik-bisik penduduk Madinah, Abu Ubaidah datang, Abu Ubaidah datang, banyak membawa harta, banyak membawa harta. Azan subuh berkumandang, Nabi pun sholat subuh berjamaah lawan sahabat, tuntung sembahyang, lalu Nabi berucap hadits ini, Adzunnukum qad sami'tum anna Abu Ubaidah qadima bi syai'in min Bahrain. Tuntung sholat subuh nih, Nabi menghadap sahabat. Aku kira berataan ikam ini sudah mendengar kabar desas-desus Abu Ubaidah datang banyak membawa harta dari Bahrain. Nah, paham lah ya? Karena memang sudah ada desas-desusnya sampai kepada Nabi. Aku kira buan ikam mendengar sudah berataan kisah Abu Ubaidah datang dari Bahrain ya Nabi. Banyak membawa harta. Fa'abshiru, silahkan gembira aja Nabi. Nabi kadang menangati, kadang melarang. Yang himung-himung bagus. Wa ammilu ma yasurrukum, beranganlah dengan hal yang membuat ikam himung. Ibarat ada yang berpikir aku bahari akrab lah Abu Ubaidah, kacipratan juga bisa nih. Wah, itu kan mahayal tuh, berangan. Beranganlah ajar Nabi ma yasurrukum, apa yang membuat ikam senang, silahkan gembira, boleh, bagus. Lalu Nabi lanjutkan, fawallahi, demi Allah jar Nabi, mal faqru akhsha alaikum, bukan kemiskinan yang aku takutkan atas kalian wahai sahabat. Aku gak ada takutan lagi jar Nabi, kalian ini gak ada berduit. Karena semenjak Islam berjaya sampai era sahabat dan seterusnya, sampai era tabi'in dan seterusnya, jaya-jayanya Islam. Sugih-sugih sahabat rata-rata, berduit berataan. Makanya Nabi mengatakan, mal faqru akhsha alaikum, aku gak ada takutan lagi kalian miskin, karena sudah jaya Islam naik terus, ekonomi stabil. Mal faqru akhsha alaikum, aku gak ada takutan kalian miskin, gak ada takutan saat ini. Walakin akhsha alaikum, tapi yang aku takutkan jar Nabi. Nah, aku cuma sebutin apa? Dunia ini dipermudah oleh Allah untuk kalian. Nang aku takutan sebuting, justru kalian ini banyaman bacari dunia, banyak job-job untuk bacari dunia, dipermudah sabab-sabab menghasilkan kekayaan. Itu nang aku takutkan jar Nabi. Sebagaimana umat nabi-nabi terdahulu kayak itu, Allah buka keran rezeki mereka, mulai banyaman urusan dunia, becari nyaman. Akhirnya apa? Fatanafasuha kama tanafasuha. Nang aku takut ketika keran dunia dikencangi Allah, daras dunia itu bagi kalian, kalian pun bersaing-saing becari kan. Munafasah artinya asing-asingnya fokus menyugihakan diri kena, asing-asingnya kena bersaing-saing bebanyakan harta, asing-asingnya baganalan rumah, asing-asingnya baharatan mobil. Bahasa wah ini bahari kan ada mobil. Asing-asingnya bebanyakan bisi ontak, kebun dan yang lain, bahias-hias rumah. Kama tanafasuha, sebagaimana umat nabi-nabi terdahulu ketika keran rezeki didarasi oleh Allah,
mereka kayak itu ujung-ujungnya. Bersaing, asing-asing menyugihakan diri dan bersaing-saing, bersikut-sikut. Fatuhlikukum kama ahlakathum. Kemudian karena terjadi persaingan sengit bersesugihan, kalian pun dibinasakan oleh dunia sebagaimana umat nabi-nabi terdahulu binasa, rusak gara-gara bersaing-saing urusan perkara dunia. Aku kada takutan lagi fakirnya Nabi. Buah nikam sahabatnya nyaman aja, insya Allah dunia ikam rezeki ada aja terus. Tapi nak aku takutan sebuting kalah lancaran karena dunia itu Allah buka daras kerannya. Benyaman kalian mencari rezeki itu nak aku takutan. Karena kalau peluang rezeki itu semakin gana, semakin banyak nang berkecimpung situ, semakin daras persaingan. Ini ulun beri contoh logika pian dipadangin nih. Damai-damai aja kan? Apa objek gawian paling manure? Nang begawe di kantor, nang maajar, nang karyawan batubara di batubara. Ya itu aja berkutat, itu aja asbab mencari rezeki. Damai-damai aja. Ada nang tekalahi beparang, betimpas mati. Hampir gak ada di sini. Ada leh. Ada loh. Bersaing-saing, hiri-hirian ada tapi kada banget. Kenapa? Karena asbab rezeki ini aja ketahuan dah. Coba seandainya tiba-tiba di desa Padangin ini ternyata ditemukan oleh pakar-pakar bahwasanya 10 meter di bawah tanah Padangin mengandung banyak emas murni. Wah, terbuka peluang mencari rezeki berlebih. 10 meter kalau ditabuk tanah Padangin, ujar pakar-pakar yang meneliti, ada kandungan emas murni banyak. Wah, lihat aja kondisi masyarakat berubah. Nang tadinya di Padangin kadada warung jablay ada kan? Di mana ada sumber rezeki daras, di situ ada warung jablay. Ya ada. Pian cari kabupaten nang kada tapi gana penghasilan rezekinya. Adalah warung jablay terlihat. Tanjung, minyak, batu bara, belum lagi urusan perdagangan dan sebagainya. PT Kon pulang. Artinya daerah industri 4 batakon banyak ada warung jablay. Baduyau, nang cat ungu, cat pink warungnya, cat putih, cat koneng, wah kerlap-kerlip bintang dan lampu, asoy geboy. Kenapa? Karena asbab mencari rezeki luas. Asing-asingnya di situ kena maksiat, persaingan terjadi. Padang ini kan damai sekarang. Tiba-tiba ada pakar ahli bujur, kalau diikuti pandiran 10 meter di bawah tanah Padangin itu ada emas murni, kawa ditabuk. Pokoknya daerah sinilah. Asing-asingnya tuh kena sertifikat, kena tadua, tada bling. Itu tanahku sikung, lain tanahku lah wargaku. Oh itu hak waris kaiku, udah tuku bahari nang membuka pohobaan situ. Wah, parang, mandau. Ya ada. Kemudian lagi gaya hidup masyarakat ubah. Nang tadinya betapihan orang Padangin, inggi, baik. Sudah ada tambang emas. Nang rumah tadi kayu berataan, semen 2 tingkat, tingkat 3 bahkan, sarang walet. Asing-asingnya parkir mobil di muka rumah, wah Alphard. Sugihan dah. Gaya hidup berubah. Ibu-ibu nang biasa pakai jilbab panjang syar'i, pakai dastar nang gober syar'i menutup ke bawah, berubah modis pulang. Wah ini tas nang larang,
jilbab nang rambut kelihatan saikit, baju setelan nang harga 8 juta, emas di tangan, gaya bepandir pun rubah. Nang tadinya nggih, wah rubah. Nah ini yang dimaksud Nabi. Fatanafasuha ay tatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum. Karena asbab-asbab dunia terbuka lebar itu, nah aku takutan ya Nabi. Kalian pun akhirnya bersingit, bersaing, bersesugihan, bahaharatan harta, bahaharatan bangunan, bahaharatan atribut perhiasan, sehingga kalian binasa. Itu ada tujuan hidup, akhirat hilang. Majelis sunyi papa, ke majelis sudah sugih. Kan ada itu alasan orang ke majelis supaya sugih, jar rezeki lancar. Tulang ke majelis apa niat? Supaya rezeki lancar. Sugihan dah datang. Sunyi majelis. Ustaz Wahyu seorang aja lagi lah ya. Besaranglah belaka sound system. Kenapa? Sugihan dah. Wah, orang modis sudah. Tiap weekend ke Banjar. Sunyi Sabtu Minggu padangin. Kemanaan orangnya? Balik papan ke Banjar. Kemanaan? Ke mall. Wah. Kenapa? Sugihan. Ini yang maksud Nabi, akhsha alaikum. Yang aku takut bagi kalian, Allah buka, Allah mudahkan asbab-asbab dunia sampai pada kalian. Nah, paham lah? Makanya nang keadaan kita kayak ini syukur sudah. Kalau disugihakan, kalau pindah kada tahan mental. Kada tahan mental kadang. Behimat kadang udah, ya Allah sugih, ya Allah. Sugihakan ulun. BMM harta ulun. Kada Allah kabulakan. Kenapa? Bentuk kasih sayang Allah. Ujar Allah, kalau aku sugihakan orang nih, la kafar, bisa kufur nikmat, offside-nya. Pasahapan kada tegatuk. Sanda kada pernah parkir lagi di majelis. Parkir di mana? Mall. Bolak-balik Jakarta pesawat. Orang mana? Padangin. Asbabnya karena desa Padangin terbuka penghasilannya dengan rezeki melimpah, tambang emas ada di kampung. Wah, itu nang di Padang Kadep situ nang tikungan tuh jalan rusak tuh orang jeblay itu katanya. Mungkin seandainya ada tambang emas di sini. Ini nang dimaksud Nabi, nang aku takut jar Nabi. Kalau sudah asbab dunia dibuka oleh Allah, benyaman bercari dunia, kalian bersaing-saing, bersikut-sikut, bahaharatan. Kalian pun binasa gara-gara munafasah. Sebagaimana binasa umat Nabi-Nabi terdahulu. Paham? Tapi memang ada hamba-hamba Allah yang tahan mental kalau disugihakan. Ada juga. Semakin disugihakan, semakin bersyukurnya. Semakin giat ibadah. Ada. Saikit tapi. Alih. Karena kebanyakan kita ini kalau sudah lancar duniawi, hilang. Kada tegaduhi lagi urusan keagamaan. Kenapa? Sibuk. Urusan dunia wara, menikmati hidup. Sunyi langsung langgar masjid. Pahamlah hadis 27. Kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum. Selanjutnya hadis ke 28. An Jabirin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam qala U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya. Lam yu'tahunna ahadun minal anbiya qabli. Nusirtu
birru'bi masirata syahrin wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli wa uhillat li al-ghanaimu wa lam tahilla li ahadin qabli wa u'titu syafa'ata wa kana an-nabi yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithtu ila an-nasi 'ammatan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kita baca terjemahnya hari ini. An Jabir radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah Al-Ansari, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "U'titu khamsan," aku diberi 5 perkara. Ujar Nabi, aku diberi 5 perkara, lam yu'tahunna ahadun minal anbiya, yang mana 5 perkara tersebut tidak diberikan pada nabi manapun. Aku diberikan 5 perkara, yang mana 5 perkara tersebut tidak diberikan kepada nabi manapun qabli, sebelum aku. Nusirtu birra'bi masirata syahrin. Pertama, aku ditolong atau aku dibantu Allah. Ini yang pertama dari 5. Birra'bi, dengan perasaan takut pada musuh. Tulisi pada musuh. Dengan perasaan takut pada musuh. Masirata syahrin, dengan jarak perjalanan 1 bulan. Dengan jarak perjalanan 1 bulan. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Yang kedua, dijadikan bagiku bumi sebagai tempat bersujud dan suci bagiku. Bumi dijadikan bagiku tempat bersujud dan suci. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah fa yusalli. Maka siapapun dari umatku yang masuk waktu sholat, siapapun dari umatku yang masuk waktu sholat, maka sholatlah. Karena dijelaskan itu. Maka sholatlah. Yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaimu wa lam tahilla li ahadin qabli. Dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Dihalalkan bagiku harta rampasan perang, dan tidak halal bagi siapapun sebelum aku.
dan tidak halal bagi siapapun sebelum aku, jar Nabi. Yang keempat, u'titus syafa'ata, aku diberikan syafaat secara khusus. Ada wewenang-wewenang khusus, Nabi kawa memberi pertolongan yang mana Nabi lain kada diberi wewenang itu di tempat dan waktu tersebut, gitu. Aku diberikan syafaat khusus. Yang kelima, kana Nabi yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila nasi 'ammah. Nabi terdahulu diutus khusus untuk kaumnya saja. Nabi terdahulu diutus khusus untuk kaumnya saja. Wa bu'itsu ilan nasi 'ammatan, dan aku diutus untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Kada gesan suku Quraisy aja, tapi berataan manusia, ajam Arabnya. Nah, ini sedikit dijelaskan karena lanjut pertemuan setelahnya. Ujar Nabi, "Utitu khamsan lam yu'tihunna ahadun minal anbiya." Aku diberi Allah 5 hal, yang 5 hal ini nabi-nabi yang lain gak ada diberi. Ini khususiyah ampun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya jar ulama, kelebihan Nabi dibanding nabi-nabi yang lain itu bukan terbatas 5. Banyak kalau dihitung. Karena bukan cuma hadis ini penjelasan ini. Laisat munhasiratan fil khamsi bal hiya tazid ala 300 kama bayyanahu al-a'immah. Bahkan lebih dari 300 sebenarnya khususiyah yang Allah beri pada Nabi Muhammad dibanding nabi yang lain. Cuman di hadis ini 5 yang disebut. Apa 5 yang Allah beri pada Nabi, pada Rasul Nabi kita Muhammad dibanding yang lain kada diberi? Pertama, ujar Nabi, nusirtu bira'bi masirata syahrin. Pahamlah biar. Aku dibantu Allah dengan rasa takut pada musuh jarak 1 bulan perjalanan. Pahamlah biar itu. Ketika ada musuh Nabi nih, orang-orang kafir hendak menyerang Nabi, anggap Nabi di Madinah. Ada jarak 1 bulan perjalanan dari daerah lain, daerah musuh. Ditempuh 1 bulan perjalanan, anggap musuh ini dari daerah benua Afrika lah. Hendak menuju Madinah tuh 1 bulan perjalanan darat. Sudah sampai titik sisa 1 bulan perjalanan lagi sampai Madinah, itu di hati musuh tuh Allah yakzifu, Allah lempar di hati musuh-musuh perasaan bimbang dan gelisah. Tentara musuh lagi sudah rapi, solid, semangat hendak menyerang Islam di Madinah nih. Berjalanlah ribuan tentara musuh menuju Madinah. Sisa jarak perjalanan 1 bulan lagi, seberataan yang ribuan tuh Allah isi hati mereka musuh-musuh Islam dengan perasaan was-was masing-masing. Nang tadinya berapi-api, rela mati demi melumpuhkan Islam, akan hancurkan Islam, membantai orang-orang Islam. Sisa perjalanan 1 bulan jaraknya lagi lawan Madinah, tiba-tiba kacau balau, hati mereka gelisah. Ini Rabb tadi. Allah yang melempar, dan ini mukjizat Nabi, khusus untuk Nabi. Musuh-musuh Nabi itu berataan gelisah. Tadinya semangat, anak menempeleng, sudah parak Madinah, sisa sebulan perjalanan, ya anggap ribuan kilo lagi sampai itu nah.
Tiba-tiba langsung berataan, jenderalnya, rajanya, prajuritnya, Ra'ab yarta'ibun, takutanan. Mati juga aku nih. Aduh. Kalau pindah kena aku mati. Aku anak panjang lagi umurku. Pokoknya gelisah seorang. Tadinya kan semangat, aku bantai. Wah, siap semua, siap. Wah, sudah berjalan, sisa 1 bulan perjalanan, kacau langsung susunan saf musuh nih. Saikong jatuh terpender nih, padahal di hati rasa takut nih. Saikong menyuarakan, "Bonikem kada takutan gak nih kita?" Wah, langsung kacau barisan. Gara-gara Saikong berpender. Wah, pulihkan. Itu Ra'ab namanya. Dan ini khususnya yang Allah beri pada Nabi. Musuh-musuh Nabi kayak itu. 1 bulan perjalanan. Ada juga terkadang yang kayak itu Allah beri pada hamba-hambanya. Cuman kan ada jarak 1 bulan perjalanan. Pian nih bisa musuh, anggap sarik tahun pian, kutimpas juga si Ujang itu aja. Ujang ngaran pian anggap. Kutimpas itu, kucincang, kupaculi kukunya, kupatahi giginya, kucungkil matanya. Siap. Wah, musuhnya si Ujang nih. Sudah berparak Ujang 10 meter gelitiran seorang. Kenapa? Gelitiran nih ya. Parang kada kawal lagi, mengikuti kuat di tangan. Paluh, hibak, jimus. Wah, 10 meter jarak dari Ujang. Ujang tersenyum. Oh, langsung gelitiran. Oh, buka. Itu Ra'ab namanya. Ini harat pada kajian taguh. Kajian taguh itu ujung-ujungnya betimpasan juga. Ya nggak ada? Tak sangkup juga, bahangkup. Tapi mbak ditimpas orang ya sedikit lah rabit. Kada tetaguh benar kada. Itu kajian taguh. Ada yang lebih harat itu kajian apa? Kada berkejadian. Musuh takutan pada hulu. Tadinya semangat berapi-api, berparak pian langsung gelitir. Ampunlah, aku bulik lah. Ini harat pada kajian taguh. Pian bisa kada? Bisa. Kuati amaliyah, wirid, ratib dan yang lain. Musuh kada wani berparak. Paling ujung-ujungnya wani di medsos. Bertamu pian buka. Pander wara meruncau kayak singa. Itu kurang ajar, pancingan orang tuh. Wow, nyambetin nih. Kurang ajar, pancingan. Timpas tuh. Sudah bertamu kita. Maaflah. Pandir harat. Kalimat-kalimat ngeri. Sekali bertamu orang. Minta banyu pangku. Nah, itu harat pada kajian taguh, musuh ciut. Nah, ini yang dimaksud Ra'ab. Adapun Rasulullah jarak sisa 1 bulan perjalanan, musuh ciut berdulu, guyang, bimbang, pecah susunan baris musuh yang hendak menyerang. Sehingga jadi keuntungan bagi orang Islam ketika perang. Kalau orang bimbang, itu nyaman bakalahi. Keuntungan besar, menang 5 langkah ada kita perang. Kenapa? Musuh takutan berdulu. Kada fokus, orang takutan tuh kada kau fokus. Lain orang yang semangat, berkobar, disiplin. Serangan musuh tuh perhatikan. Wah, meliung, sat. Wah, nyaman, betimpasan. Kenapa? Ini ada takutan. Tapi kalau orang yang kena mental bahasa ini, terop tuh gitu, kena mental dulu. Tampar aja. Balasnya kena. Aku kayaknya ini kencang namanya. Buka aja gini aku aja. Mental kena. Itu Ra'ab tadi. Belum sampai berpapasan langsung lawan Nabi. 1 bulan perjalanan lagi nih sisa. Sudah gelitiran musuh. Dahsyat itu. Dan ini yang pertama dari 5 perkara dalam hadis ini. Yang hanya Allah beri pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Bumi, tanah Allah jadikan tempat bersujud bagiku. Artinya
Nabi-nabi terdahulu tuh umat sidin hendak beribadah harus di tempat khusus. Ada tempat khusus, tempat peribadahan. Kadang-kala sembarang, hendak di mana? Kadang-kala tempat khusus itu tempat ibadah dan doa. Ibarat mungkin bahasa ini tuh ada kuilnya. Kadang-kala beribadah di tempat lain. Tapi umat Nabi Muhammad dimanapun tempatnya di muka bumi selama tahur suci boleh sholat di situ. Asal tahu kiblat. Jangan berbarang juga kiblat. Dimanapun tempatnya, walau kada di masjid, kada dilanggar, kawak sembahyang dia. Asal apa? Asal suci. Ini nang Allah beri pada Nabi kita dan faedahnya gesan kita umat sidin dan kada Allah beri pada umat terdahulu. Umat terdahulu kalau anak beribadah di tempat ibadah khusus, kada kawa di lain, kada sah. Kita umat Nabi pian hendak sembahyang di sini, kawa. Di rumah, kawa. Di atas tilam, kawa, ngalih bang, baunyut. Di atas atap, silahkan. Tapi pintaran bang tuh. Di pahumaan ibadah silahkan. Patok ular, anggung serang. Dimanapun selama suci, boleh kita sujud ibadah solat situ. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-shalah falyusalli. Siapapun dari umatku ketika sudah masuk waktu sholat dimanapun ia berada silakan sholat di situ jan Nabi selama tahu kiblat dan tempatnya suci dan ia menutup aurat dan berwudu bersuci juga. Umat dahulu harus di tempat ibadah. Paham? Yang ketiga ajar Nabi wa uhillat liya ghanaimu wa lam tahilla li ahadin qabli. Harta rampasan perang halal bagi umatku, bagi aku, ajar Nabi. Apa harta rampasan perang? Ketika terjadi peperangan antar umat Islam dengan orang kafir. Orang kafir ini membawa harta ketika perang pasti. Makanan pokok, harta, emas, ini, itu. Kalah musuh beratan, ada harta-harta orang kafir yang kalah, halal bagi orang Islam diambil, disimpan ke Baitul Mal. Adapun nabi-nabi terdahulu kalau terjadi peperangan harta rampasan perang haram diambil, lihatkan. Kada boleh dibawa bulik. Bukan hak. Tapi untuk nabi Allah halalkan ghanaim, harta ghanimah. Sehingga salah satu yang menyokong ekonomi umat Islam, harta ghanimah itu. Yang keempat, u'titu syafa'ah, aku diberi syafaat khusus ya Nabi. Ada tempat-tempat di akhirat yang hanya Rasulullah yang kau memberi syafaat di situ. Nabi yang lain enggak ada kawa. Dan yang terakhir kana Nabi yub'atsu ila qaumihi khassa wa bu'ithtu ila nas amah. Nabi terdahulu kalau diutus jadi rasul, diutus untuk kaumnya seorang. Kada umum. Adapun aku jar Nabi, aku diutus oleh Allah, risalahku mencakup kepada seluruh umat, bukan hanya untuk suku Quraisy, bukan hanya untuk kaum Arab, tapi kaum Ajam, Asia, Eropa, semua benua Amerika menjadi bagian daripada target dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummatud dakwah ngarannya. Kalau Nabi terdahulu diutus kaum masing-masing. Nabi Musa diutus untuk Bani Israel, Nabi Isa untuk kaumnya, Nabi-Nabi dan Rasul, kaum Nabi Lut untuk kaumnya, Nabi Hud untuk kaumnya, masing-masing. Adapun aku jar Nabi, risalahku untuk seluruh manusia, targetnya, dan terus sampai kena hari kiamat berlanjut. Mudah-mudahan yang dibaca hari ini bermanfaat dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita seberataan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqina wa faqqi ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil qutri undha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qalan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya'a ulama na'udha bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un
وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم